Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu kembali di semester 3 ini, dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait dengan mata kuliah dinamika masyarakat. Sebelum saya masuk ke pengantar mata kuliah dinamika masyarakat, saya ingin menyampaikan bahwasanya untuk mata kuliah dinamika masyarakat itu dosen pengampunya ada 3. Ada Pak Indardi selaku koordinator, kemudian ada Pak Fauzan, dan juga ada saya sendiri. Untuk pembagian kelasnya, Pak Indardi mengampu kelas A dan B, Pak Fauzan sekarang sedang kuliah S3 di IPB, jadi belum bisa mengampu, dan saya sendiri mengampu kelas C dan D. Sebagai catatan, karena ini adalah dibagi kelasnya A, B, dan CD, nanti mohon adik-adik mahasiswa jangan membanding-bandingkan antara yang diampu Pak Indardi dengan yang diampu saya, karena memang mungkin metode pembelajarannya sedikit berbeda, hanya saja kontennya pastinya sama. Kontennya apa saja nanti akan saya sampaikan di pengantar ini. Ini akan saya sampaikan pengantar mata kuliah dinamika masyarakat. Untuk terkait dengan yang pertama, yaitu kontrak kuliah. Kontrak kuliah yang pertama, teman-teman harus on time. Kemudian harus selalu mengecek my class. Kebijakan dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta terkait dengan perkuliahan di semester ini adalah ada yang online dan ada yang offline, tapi secara umum itu yang utama adalah my class. Jadi mahasiswa diharuskan untuk belajar dari my class, dan dosen juga diharuskan untuk menyiapkan semua materi itu menggunakan my class. Nah, bagaimana nanti bagi beberapa yang kuliah offline, meskipun nanti kuliah offline itu tidak wajib pertama. Kedua, offline itu nanti digunakan untuk menguatkan, ya, menguatkan atau ada mahasiswa yang perlu tanya hal-hal yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan di offline. Tapi materi itu tetap harus di-upload di my class, dan mahasiswa bisa mempelajari semua materi itu di my class. Dan di my class nanti akan di-upload materi, kemudian video, dan sebagainya. Jadi nanti mahasiswa bisa mempelajari lewat my class. Kemudian untuk kehadiran itu harus minimal 75%. Kemudian nanti teman-teman jangan lupa setiap kelas dinamika masyarakat itu untuk absen. Bagaimana caranya absen? Teman-teman bisa pergi ke my class, kemudian di bagian bawah pengantar kuliah itu ada attendance class D. Nanti teman-teman klik di sini, coba saya perlihatkan. Role saya coba saya ganti ke mahasiswa supaya nampak nanti bentuknya seperti apa. Jadi nanti ketika teman-teman kuliah, baik itu offline ataupun online, teman-teman nanti absennya menggunakan my class ini, ya. Jadi tidak menggunakan absen manual kertas gitu, enggak, tapi menggunakan my class ini. Karena apa? Karena nanti meskipun offline itu ada sebagian yang online, karena memang kapasitas kelas hanya 20. Sebentar, ini contoh kelas D yang saya setting besok, jadi saya belum bisa. Ini yang kelas C. Nah, kelas C ini saya setting. Nanti kalau besok, di sini sudah tampak jam berapa sampai jam berapa. Nah, teman-teman bisa absen itu sesuai jam yang sudah ditentukan. Kalau kelas D berarti Selasa jam 9 sampai jam setengah 11. Itu baru bisa absen, baru bisa muncul ini, submit attendance. Ya. Nah, karena saya itu datangnya telat, karena tadi saya setting itu jam 7 pagi ya, mulainya kelas ini. Nah, itu berarti saya telat, tinggal klik saja. Tidak apa-apa, yang penting teman-teman absen saja gitu ya.
kemudian save change. Oke, sudah. Berarti teman-teman intinya hari itu sudah absen. Gitu ya. Saya kembalikan ke role saya sebagai dosen. Oke, saya kembali ke sini. Tadi attendance harus diisi, daftar hadir harus diisi, teman-teman. Jangan lupa untuk ngisi. Kemudian untuk evaluasi penilaian itu didasarkan pada tugas dan juga praktikum. Mata kuliah dinamika masyarakat itu terdiri dari 2 SKS materi dan juga 1 SKS praktikum. Jadi nanti komponen penilaian itu datang dari tugas dari materi dan juga tugas dari praktikum. Teman-teman ketika mengikuti kelas, baik itu online atau offline, itu harus menjaga diri atau menjaga tingkah laku, perilaku. Kemudian ketika teman-teman ditugaskan untuk membuat report atau tugas, baik itu praktikum ataupun tugas dari kuliah, itu hindari yang namanya plagiarisme. Jadi saya sangat menghargai bagi orang-orang yang memang mengerjakan tugas itu orisinal atau asli, bukan copy paste dari temannya atau dari internet, akan saya hargai. Kalau nanti sampai ada teman-teman yang mengcopy paste tugas temannya, kemudian diupload, nanti tugas asli temannya itu dan juga yang mengcopy itu nanti sama-sama tidak kita anggap tugas untuk bagian itu, gitu ya. Selanjutnya, terkait dengan perkuliahan offline, karena memang kapasitas ruang itu hanya 20 orang, saya sudah menyebarkan survei preferensi kuliah untuk dinamika masyarakat. Nah, itu silahkan diisi. Nanti semisal dari survei tersebut ada 40 anak yang menghendaki kuliah offline pada jadwal offline ya. Karena kan universitas sudah menentukan jadwal offline. Untuk semester 3 kan mulai offline itu bulan November. Berarti nanti di bulan November ketika offline itu nanti dan ada 40 anak yang mendaftar ingin offline, itu nanti semisal di minggu ini, itu 20 anak saya tentukan. Kemudian yang 20 anak sisanya, kemudian plus orang-orang atau mahasiswa yang ingin online, itu nanti melakukan kuliah lewat online. Yang offline cuma 20. Nah, bagaimana bisa sinkron antara yang offline dan online? Nanti ketika di kelas, saya akan menggunakan My Class untuk mengisi kelas. Jadi nanti yang online bisa mendengarkan, yang offline juga bisa mendengarkan. Jadi nanti mohon yang survei preferensi metode kuliah itu segera diisi, agar saya bisa membagi ketika offline nanti yang dapat offline duluan siapa, sisanya kan harus online. Nanti minggu selanjutnya, yang tadi online itu ganti offline, yang minggu ini offline itu ganti online gitu, dan seterusnya, berputar terus gitu. Kemudian terkait dengan materi, itu ada 5 utamanya. Yang pertama ada kepemimpinan, kebijakan pemerintah, lingkungan dan kebencanaan, organisasi masyarakat, dan perkembangan teknologi. Masing-masing materi tersebut itu akan dihubungkan dengan dinamika masyarakat. Bagaimana bentuk kepemimpinan, bagaimana gaya kepemimpinan, itu mempengaruhi dinamika masyarakat. Bagaimana kebijakan pemerintah itu berdampak pada dinamika masyarakat, dan seterusnya. Jadi setiap materi yang disampaikan pada mata kuliah ini, itu nanti akan dihubungkan dengan dinamika masyarakat. Apa itu dinamika masyarakat? Nanti kita akan mempelajari atau mereview sosiologi pertanian. Karena memang ketika kita bicara dinamika masyarakat, pergerakan yang ada dalam masyarakat, perubahan, ataupun proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat, itu kita bisa melihatnya dari unsur-unsur yang ada atau topik-topik yang ada di sosiologi pertanian. Contohnya apa? Contohnya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan itu bisa mempengaruhi dinamika masyarakat. Contohnya bisa mempengaruhi proses sosial dalam masyarakat. Proses sosial yang terjadi dalam masyarakat di mana ini berubah, ada perubahan, itu kita bisa katakan sebagai dinamika masyarakat. Jadi perubahan-perubahan atau pergerakan-pergerakan yang ada pada sosiologi pertanian, aspek-aspek sosiologi pertanian, itu bisa kita katakan sebagai dinamika masyarakat atau pergerakan dalam masyarakat, dinamisasi masyarakat.
Untuk matriks pembelajarannya ada beberapa. Nanti semuanya dibagi menjadi 16 minggu. Untuk praktikumnya juga untuk kelima materi utama itu nanti akan ada praktikum. Praktikumnya macam-macam nanti akan saya sampaikan pada masing-masing minggu. Contohnya minggu keempat dan 5 itu temanya adalah atau topiknya kepemimpinan. Itu praktikumnya menganalisis kepemimpinan level mikro dalam dinamika masyarakat. Nah, itu nanti pada minggu keempat itu nanti akan saya sampaikan materi dan pengantar praktikumnya. Kemudian di minggu kelima itu teman-teman mengerjakan praktikum. Praktikum juga bisa dimulai setelah saya menyampaikan materi di minggu keempat. Jadi tidak harus menunggu minggu kelima. Jadi nanti teman-teman mengerjakan praktikum untuk materi kepemimpinan, materi di minggu keempat dan 5 itu bisa lebih panjang. Nanti mungkin deadline-nya saya buat sebelum minggu ke-6 masuk semisal. Jadi nanti bisa enak mengerjakannya. Pak, itu kok banyak sekali tugasnya. Gini, yang perlu dipahami adalah dinamika masyarakat itu mata kuliahnya terdiri dari 2 materi, 1 praktikum. Jadinya ya praktikum itu karena memang sekarang pada masa-masa seperti ini teman-teman belum bisa terjun ke lapang, semisal ke daerah bencana ataupun wawancara kepada tokoh masyarakat dan sebagainya. Oleh karena itu semuanya dikonversi menjadi tugas online seperti ini dan bisa dikerjakan dari rumah atau dari kos. Oleh karena itu pada masing-masing materi nanti akan ada praktikum gitu ya. Tolong dipahami itu. Kemudian nanti juga teman-teman akan bisa melihat itu di bagian My Class itu nanti akan muncul seperti ini, semisal minggu ke-4 dan 5 sudah nanti akan saya upload materinya, kemudian di situ nanti akan ada tempat untuk mengupload tugas praktikum, jadi nanti silakan diupload pada tempat yang sudah disediakan pada waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Tinggal 1 slide lagi. Kemudian ini adalah ruang lingkup dari dinamika masyarakat. Itu sebenarnya kita ngomongin tentang sosiologi pertanian, tapi dilihat dari kacamata faktor-faktor yang mungkin membuat aspek-aspek dalam sosiologi pertanian itu bergerak atau dinamis gitu ya. Di sana ada perubahan teknologi, faktor alam dan kebencanaan, kemudian kebijakan pemerintah, kepemimpinan, dan sebagainya. Itu nanti akan kita pelajari dalam dinamika masyarakat. Saya rasa cukup sekian pengantar dinamika masyarakat dari saya. Harapannya dengan perkuliahan ini nanti teman-teman bisa belajar banyak terkait dengan dinamika yang ada dalam masyarakat yang kita lihat dari kacamata aspek-aspek sosiologi pertanian dan juga faktor-faktor yang mempengaruhinya atau yang bisa membuat kondisi masyarakat itu bergerak dinamis gitu ya. Dan untuk kuliahnya minggu depan itu libur, jadi kita akan lanjutkan di awal Oktober, libur untuk mataf gitu ya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan nanti teman-teman bisa WA saya. Nah, koordinator kelas sudah mempunyai nomor saya. Terima kasih. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.